Ibu saudara, baju atau pakaian yang sudah kotor, jika kita terus pakai dia ulang-ulang tanpa ganti, tentu akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Bau kurang enak dipandang oleh orang lain, bahkan menimbulkan penilaian negatif orang terhadap diri kita. Maka dengan demikian, satu-satunya solusi adalah ganti, tukar, lepas pakaian yang kotor itu. Bapak Ibu Saudara, begitu juga sikap yang kurang baik, ucapan yang kurang baik, perasaan yang kurang baik, kebiasaan yang kurang baik, ibarat baju yang kotor tadi. Tentu memberikan dampak yang kurang baik juga bagi diri kita maupun bagi orang lain. Albumaki itu dia pembaju sudah itu. Kadang-kadang kita bicara begitu. Tukang emosi itu sudah, dia pakaian itu sudah tuh. Terpena lepas-lepas. Itu bahasa orang tua. Ibarat baju yang kotor, orang muak, orang benci, orang tak suka. Bahkan orang enggan berkawan dengan kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga murka jika kita selalu mengenakan baju yang kotor tadi. Maka satu-satunya solusi adalah lepas, tanggalkan pakaian yang kotor tadi. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mengeluarkan kata-kata tak enak didengar, kebiasaan-kebiasaan yang gampang marah, gampang emosi, dan seterusnya. Itu baju lama, itu baju kotor yang perlu ditanggalkan. Maka berubah adalah solusinya. Berarti memperbaiki, meninggalkan semua yang kotor tadi. Ini sebetulnya inti berita dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20 tadi, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Lepas baju lama yang sudah kotor, yang sudah bau, yang tidak enak dipandang, pakai baju yang lain. Artinya Yohanes Pembaptis katakan berubah. Dalam bahasa Alkitab bilang bertobat. Dalam bahasa hari-hari bilang berubah. Itu pesan Yohanes Pembaptis kepada orang Yahudi. Bertobat atau berubah supaya engkau layak menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dalam konteks Lukas pasal 3 tadi, bertobat atau melakukan perubahan diawali dengan penyucian diri, permandian. Dulu orang tua bilang permandian, bukan baptis. Maka simbolis adalah masuk di sungai, menyelam sebagai tanda penyucian. Yang kotor semua terlepas. Itu simbolisnya saja, permandian itu. Kalau logikanya di situ, simbolisnya saja. Lalu kita gereja Protestan, karena hanya pertimbangan simbolis, kita percik. Yang kotor, tanggal. Lalu kita menjadi layak kembali. Itu makna dari sebuah permandian atau pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara,
tahun 2023 telah tiba. Apa yang baru dalam benak kita? 2023 ini apa yang baru sih? Tidak ada yang baru. Yang baru hanya kalender. Yang baru hanyalah almanak. Iya kan? Yang di dinding atau yang di meja kerja. Yang lain tidak ada yang baru. Kenapa? Karena hitungan tanggal tetap sama. 1 sampai 31. Bulan juga sama. Januari sampai Desember. Tidak ada yang baru. Hitungan hari juga sama. Sabtu. Hitungan jam juga sama. 01 sampai 024. Semua rutinitas kita. Yang masuk kantor seperti biasa. Kerja seperti biasa. Makan seperti biasa. Tidak ada yang baru. Di tahun 2023 ini. Lalu apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini? Supaya membawa sesuatu yang beda bagi kita. Berubah. Dalam bahasa Alkitab bilang bertobat. Berubah. Siapapun di antara kita. Pendeta kah? Penatua kah? Diaken kah? Umat kah? Kita dituntut untuk berubah. Tidak semua tutur dan perilaku kita benar. Ada 1-2 kata yang menyimpang. Ada sedikit sikap yang menyimpang. Yang menyimpang itulah baju kotor yang perlu kita lepas, ganti dengan yang baru. Resolusi. Bapak Ibu pernah dengar kata itu? Resolusi itu adalah sebuah kebulatan tekad untuk mengambil sebuah keputusan. Kebulatan tekad secara pribadi untuk mengambil keputusan khusus berkaitan dengan diri sendiri. Tapi juga bisa resolusi keluarga. Tapi bisa juga resolusi bersama sebagai jemaat. Dan seterusnya. Saya mau berubah. Itu kebulatan tekad. Saya harus berubah. Itu resolusi. Saya harus bisa. Dan saya pasti bisa. Itu resolusi. Kebulatan tekad. Saya harus bisa merubah diri dari yang buruk menjadi baik. Bisa merubah kebiasaan ucapan yang buruk menjadi lebih santun dan enak didengar. Bisa merubah sikap yang malas menjadi sedikit rajin. Bisa merubah kebiasaan boros menjadi sedikit hemat. Harus bisa menahan emosi dan amarah. Itu resolusi. Itu kebulatan tekad. Saya harus bisa jujur. Kurangi bohong. Itu resolusi. Saya harus setia. Saya harus bisa hidup berbagi dengan orang lain. Saya harus bisa memberi tumpangan kepada orang lain. Saya harus menghormati orang lain. Saya harus menepati janji saya. Saya harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Saya harus tepat waktu. Tidak lagi harus terlambat. Buat resolusi di awal tahun. Sekarang, di sini, kita harus bisa. Supaya apa? Tahun baru ini ada perubahan. Kalau kita tidak bisa membuat resolusi, tekad pribadi, sama saja. Begitu juga dalam karier, dalam pekerjaan. Harus buat resolusi. Dengan pertolongan Tuhan saya pasti bisa. Saya pasti berhasil. Saya pasti sukses di tahun 2023 ini. Itu kebulatan tekad. Di tahun 2023 ini harus berhenti bertengkar dalam rumah tangga.
Harus bahagia saya. Harus saya full kerja sebagai suami, sebagai istri. Itu namanya perubahan. Itu inti dari seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Amin.